Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi hadis Arba'in Nawawiyah kita, yang semoga kita mohon kepada Allah, ya semoga yang kita pelajari pada kesempatan kali ini memberikan kepada kita manfaat, ya ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amal soleh. Kita lanjutkan hadis yang keempat, Al-Hadisur Rabi'u, hadis yang keempat. An Abi Abdirrahman, dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Siapa Abu Abdirrahman? Ini kunyah beliau. Nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah Rasulullah SAW adalah as-sadiq, seorang yang jujur, ya, orang yang benar dan dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu, Nabi bersabda, inna, sesungguhnya, ahadakum, salah seorang di antara kalian, ya sesungguhnya kalian, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, dalam perut ibunya. Batan itu perut, ya. Arba'ina yauman nutfatan, selama 40 hari, ya, dalam keadaan nutfah, ya, dalam keadaan berupa air mani. Ini selama apa? Selama 40 hari. Ya, jadi selama dalam 40 hari di rahim, di perut ibu, ya, itu berupa nutfah, berupa mani. Summa yakunu alaqatan misla dalik, kemudian setelah nutfah, ya, berubah menjadi alaqah, segumpal darah, ya, itu misla dalik, ya, selama setelah apa? 40 hari berikutnya, ya, menjadi alaqah. Maksudnya 40 hari nutfah dan 40 hari lagi apa? Menjadi atau berupa alaqah, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dalik, kemudian 40 hari pula berupa apa? Berupa segumpal daging. Jadi 40 hari berupa air mani, kemudian 40 hari berupa segumpal darah, dan 40 hari berupa segumpal daging. 40 hari itu berapa bulan? 40 kali 3 berarti 120 hari. Dan 120 hari berarti 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan, thumma yursalu ilaihil malaku, kemudian diutus padanya seorang malaikat, fayanfuhu fihi ruha, kemudian malaikat tersebut meniupkan ruh. Ini kalau setelah 4 bulan berarti, ya, ditiupkannya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Ya, 4 hal. Apa saja yang telah ditentukan, telah ditulis. Bikat bi rizkihi, ya, dengan menulis rizkinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, dan amalannya. Wa syakiyin au sa'idin, dalam riwayat lain wasaqiyun au sa'idun, dan juga telah ditentukan sengsara atau bahagianya. Ini 4 hal yang telah ditulis, ya, oleh malaikat, ya, ketika meniupkan ruh
ke janin ya ketika berusia 4 bulan. Rizki, ajal, amal, bahagia atas sengsaranya. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh. Maka demi Allah yang tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata. Inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli jannah, ada yang mengamalkan dengan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', ya, mengamalkan amalan penduduk ahli surga sehingga jarak antara dia dengan surga itu hanya tinggal 1 hasta. Ya, sangat dekat sekali. Fayasbiqu alaihil kitabu, akan tetapi kitab itu mendahulinya. Ya, tetapi takdir mendahulinya. Fayamalu bi amali ahli jannah. Ya, tetapi orang tadi akhirnya mengamalkan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, sehingga dia apa? Masuk neraka. Sebagian ulama menjelaskan bahwasannya orang ini yang mengamalkan amalan penduduk surga itu hanya yang nampak di mata manusia. Namun hatinya penuh dengan penyakit, penuh riya, ujub, sombong, sehingga dia mengamalkan amalan penduduk surga hanya yang dohir, yang nampak di mata manusia. Ya, sehingga penyakit hati inilah yang menyebabkan dia ya menjelang akhir hayat, contohnya mengamalkan amalan penduduk neraka sehingga masuk neraka. Ya, ini bahayanya apa? Su'ul khotimah, karena apa? Menampakkan yang baik-baik kemudian menyembunyikan yang buruk. Maksudnya ada sifat kemunafikan di situ. Ya, menampakkan amalan penduduk surga namun hatinya dipenuhi dengan penyakit hati. Ini ya bahayanya apa? Nifak, ya, penyakit kemunafikan. Nah, kemudian wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Dan bahwasannya ya sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang mengamalkan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sejengkal, ya, sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi Alkitab yang mendahulinya. Fayamalu bi amali ahlil jannah, akhirnya dia mengamalkan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk surga. Ini seperti seseorang yang taubat di detik-detik akhir hayatnya, yang mungkin selama hidupnya banyak bergelimang maksiat, namun di akhir hayat dia bertobat, dia masuk Islam. Seperti kisah orang Yahudi yang sakit, kemudian dijenguk Nabi, ya, kemudian diajak untuk bersyahadat masuk Islam, akhirnya Yahudi tersebut masuk Islam. Kemudian Nabi memuji Allah, yang memuji Allah yang telah menyelamatkan orang ini, yang awalnya Yahudi di akhir-akhir hayat, ya, menjelang meninggal dunia masuk Islam. Nah, di sini maka perlu diketahui bahwasannya al-a'malu bil khawatim, bahwasanya amalan itu tergantung pada penutupnya. Bagaimana seseorang itu ditutup amalnya dengan baik, ya. Sehingga seseorang yang mungkin ya selama ini sudah melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, itu nggak boleh merasa bangga diri, tidak boleh ujub. Kenapa? Karena dia tidak tahu akan ditutup dengan apa di akhir hayat kelak. Dia nggak tahu apakah bisa istiqomah sampai akhir hayat kelak. Demikian pula, ya, seseorang tidak boleh mencela orang lain atas kemaksiatan yang banyak. Mungkin maksiat apa saja sudah dia lakukan, mau lima dia lakukan, akan tetapi kita tidak boleh memastikan dia penghuni neraka. Bisa jadi di penghujung akhirnya, detik-detik sakaratul maut yang menjelang meninggal dunia, dia bertobat. Innamal a'malu bil khawatim. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian lughatul hadis, al-kalimah as-sadiqu. Apa makna dari as-sadiq?
ya, wa huwa shadiqul masduq, sebagaimana dalam hadis, yakni fima yaquluhu, artinya adalah jujur pada apa yang Nabi sabdakan, ya, wa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-shadiq di sini adalah ya Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Jadi jujur apa yang beliau sabdakan. Al-masduqu, yang dibenarkan, ai fi ma uhya ilaihi, ya, pada apa-apa yang telah diwahyukan kepada beliau, ya, itu mesti benar. Kenapa? Li'anna Jibril ya'tihi bisidqi, karena Jibril yang mendatangi Nabi, ya, menyampaikan wahyu, ya, itu dengan membawa kebenaran, bisidqi. Nutfah, ya, nutfatan di sini, an-nutfatu hiyal ma'us safi, dinamakan dengan nutfah adalah air yang safi, air yang jernih, air yang putih, ya. Wal muradu bihi huna almani, yang dimaksud dengannya di sini adalah almani. Jadi nutfah itu ya mani. Alaqah qit'atud dami allati lam taibas, potongan, ya, segumpal darah yang belum mengering. Lam taibas, belum mengering. Mudghah ya qit'atul lahmin, ya, segumpal daging, biqadri ma yumdhah, segumpal daging yang bisa digigit, ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan untuk mengambil faedah dari hadis tadi. Fawaidu mustanbatah minal hadis rabi'. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang keempat. Al-faidatul ula, dalilun, ya, sebuah dalil, ala, atas, annal janina, bahwasanya janin, yataqallabu hatta yaktamila, ya, janin itu berkembang, ya, sampai sempurna. Wa yakunu janinan du jasadin wa ruhin, dan akhirnya menjadi janin yang punya jasad dan punya ruh, fi mi'atin wa ishrun yauman, pada, ya, 120 hari. Sehingga ketika usia 120 hari itu sudah punya, ya, berupa jasad dan ruh, ya. Ini berarti 120 hari itu sekitar 4 bulan. Al-faidatus saniyah inayatullahi bi khalqihi, ya, perhatian Allah terhadap makhluknya. Hatta wahum fi butuni ummatihim, bahkan sampai ketika mereka di perut-perut ibu-ibu mereka. Haitsu, yang mana, wakala bihim malaikatan, yang mana Allah mewakilkan untuk mereka, ya, malaikat, yanfukhuna ruha, yang mereka meniup ruh. Wa yaktubuna hadhil arba'a, dan menulis, ya, keempat hal ini. Hadhil arba'u maktubatun fi suhufil malaikah, ya, keempat hal ini, ya, rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun, itu ditulis di lembaran-lembaran malaikat. Wal kitabah, dan pencatatan, ya, pencatatan takdir, ya, ala arba'i anwa, itu ada 4 macam. 4 macam kitabah. Yang pertama, kitabatun amatun syamilatun, ini kitabah yang umum, yang mencangkup seluruhnya. Wahiyal kitabatu fil lauhil mahfud, itu adalah al-kitabah, pencatatan takdir di lauhul mahfud. Ini yang pertama, ya, al-kitabah fil lauhil mahfud, pencatatan takdir di lauhul mahfud. Sedangkan yang kedua, kitabatut takdiril umri, pencatatan takdir, ya, umri, seumur hidup, ya, 1 kali. Umri, ya, umri itu kan berarti umur, ya, pencatatan takdir umri, ya. Wa huwa alladzi ma'ana fil hadis, ya, ini adalah yang kita baru membahas dalam hadis ini, ya, ma'ana fil hadis.
Al malaikatu yaktubuna arba'ata asya, yaitu yang 4 malaikat mencatat empat hal. Ini namanya takdir umri, kitabah takdir umri. Ya, mencatat 4 hal lil insani fi kulli umrihi, untuk manusia pada setiap umurnya. Ya, jadi pada setiap umurnya itu kan ditentukan 4 hal, ya, rizkinya, ajalnya, amalnya, dan bahagia atau sengsaranya. Kemudian kita batu takdiri sanawi, ya, pencatatan takdir tahunan sanawi. Wa hadza yakunu fi lailatul qadri. Lailatul qadari, ya. Lailatul Qadri khairum min al-fishr. Dan ini adalah pada Lailatul Qadar, ya. Pada Lailatul Qadar itu, ya, pencatatan takdir selama 1 tahun. Wa hadza yakunu fi Lailatul Qadri. Ya. Wa yudhifu ba'dul ulama at-taqdir al-yaumiyah, dan menambahkan sebagian ulama yaitu takdir harian. Jadi kullu yaumin huwa fi sya'an. Ini dalilnya dalam surat 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 Ar-Rahman. Nah, jadi para ikhwah, jadi kitabah itu ada di Lauhul Mahfuz tadi, terus di janin, ya, ketika berumur 4 bulan umri, terus tahunan, terus harian. Ini al-kitabah. Nah, fatakdirul am asyamilu fi lauhil mahfud, maka takdir yang umum yang mencakup di lauhul mahfud la yataghayyar, tidak bisa berubah, ya, tidak berubah. Amal umri fahuwa yataghayyar, adapun umri itu berubah. Al hadisu fihi, dalam hadis ini, ya, al hadisu fihi al hadaru, harus waspada, harus hati-hati. Min dasaisil qalbi, dari apa? Dari rahasia hati, dari penyakit-penyakit hati, dari kotoran-kotoran hati, ya. Fa innaha, kenapa? Karena penyakit hati, kotoran hati, tahulu bainal abdi wa bainal khotimatil hasanah, menghalangi antara hamba dan antara husnul khotimah. Jadi hati yang berpenyakit itu menghalangi dari apa? Dari husnul khotimah. Sebagaimana tadi, mungkin kelihatannya, ya, setiap hari mengamalkan amalan penduduk surga, kelihatan orang soleh, tapi hatinya dipenuhi penyakit. Ini yang menghalangi husnul khotimah dan justru menyebabkan su'ul khotimah. Kemudian qawaid mustanbatah minal hadis rabi. Kaidahnya apa? Qaidatun fil a'mal, yaitu kaidah dalam beramal, ya, dalam sebuah amalan. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Wa hadza hadisun indal Bukhari wa hiya qaidah. Jadi ini innamal a'malu bil khawatim, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ini kaidah yang sangat penting sekali. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung dari penutupnya. Sehingga kita tidak boleh sombong, ya, merasa sudah banyak amalnya, karena kita nggak tahu ditutup dengan apa akhir hidup kita. Qaidatun fil khatimah wal hisab al ibrah bil mukhabir la bil madhahir. Kaidah dalam, ya, fil khatimah wal hisab, dalam penutup, dalam hisab, ya, adalah apa? Ibrah yang menjadi patokan, bil makhabir itu adalah hal yang batin, bukan dohir. Jadi lebih penting apa? Lebih penting batin, ya, al-dohir. Karena apa? Karena di dalam jasad itu adalah ada hati. Jika hatinya baik, maka seluruh anggota badan juga baik. Nah, tip ayuhal ikhwah, ya, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini, bisa kita imani, ya. Ini tentang apa? Tentang perkembangan janin, ya, selama 4 bulan, yang awalnya itu nutfah, summa alaqah, summa mudghah, dan ini dibuktikan, dibenarkan pula, ya. Ternyata apa? Ya, dibuktikan juga akhirnya apa? Ilmu kedokteran pun ketika meneliti sama yang telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya.
Dan demikian pula di sini masalah takdir ya, masalah takdir yang penting sekali. Yang penting kita adalah berusaha sebaik mungkin menjadi hamba Allah yang baik, dan kita banyak berdoa ya, dan kita banyak berbaik sangka kepada Allah ya. Yang penting kita berusaha memperbaiki lahir batin kita ya. Lahir batin kita, wallahu ta'ala. Semoga Allah memberikan taufiknya. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.